Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Veronica dengan NIM 18016169. Di sini akan menjelaskan materi mengenai administrasi Husemas. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta dari publiknya pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Husemas atau Administrasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Definisi di atas mengandung beberapa elemen penting, yaitu yang pertama adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, untuk memenuhi harapan masyarakat itu sendiri, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga, yang terakhir, untuk meningkatkan peran serta diperlukannya kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Yang kedua yaitu ada prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas. Yang pertama, prinsip administrasi hubungan sekolah dan masyarakat integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah. Atau dengan kata lain, transparansi sekolah sangat diperlukan, lebih-lebih dalam era reformasi dan abad informasi ini. Masyarakat dan abad informasi ini, masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah. Yang kedua yaitu continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya satu kali dalam satu tahun atau sekali dalam satu semester. Yang ketiga yaitu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar proses hubungan sekolah dan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak memberikan informasi dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar masyarakat setempat. Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Dan yang keempat yaitu coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatannya. Dan yang kelima yaitu constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon yang positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila ada hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan dan pemecahan bersama. Hal ini menuntut sekolah untuk membuat daftar masalah yang perlu dikomunikasikan secara terus-menerus kepada sasaran masyarakat tertentu. Dan yang keenam yaitu ada adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
Misalnya saja, masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan home visit pada pagi hari. Dan yang selanjutnya itu ada teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas. Kenyataan membuktikan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan yaitu komunikasi yang terhambat dan tidak profesional. Tidak lanjut program yang tidak lancar dan pengawasan tidak terstruktur. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa hal bisa menjadi alternatif. Adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya. Diadakannya berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house, kunjungan timbal balik, dan program kegiatan bersama seperti pentas seni dan perpisahan. Dan teknik yang pertama yaitu teknik tertulis. Ada buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif, kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak atau TK. Dan yang kedua yaitu pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf mengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Pamflet ini selain dibagikan ke wali murid juga bias disebarkan ke masyarakat umum. Selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sekaligus untuk promosi lembaga. Dan yang ketiga yaitu berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana, mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah atau pesantren. Dengan membacanya, orang tua murid mengetahui apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan murid. Dan yang keempat yaitu catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seseorang murid. Berita tersebut ditulis dengan selebaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan ke masyarakat. Dan yang kelima yaitu buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua kepala sekolah atau guru dapat membuat buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. Dan yang kedua yaitu teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan. Yang pertama yaitu kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Yang kedua yaitu panggilan orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga harus memanggil orang tua murid datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya. Dan yang ketiga yaitu pertemuan. Dengan teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan, khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Sebelum pertemuan dimulai, acaranya disusun terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap akan mengadakan pertemuan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggaranya. Dan yang keempat yaitu teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalnya di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, menari, dan pada kesempatan itu kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program itu. Dan yang kelima yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknik elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan secara elektronik. Misalnya dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sarana untuk promosi pendidikan. Selanjutnya materi proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu ada penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat daerah, jangkauan daerah, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan
kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah ada pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggara Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas, perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai kegiatan. Dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Dan yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria. Yang pertama yaitu efektivitas, sejauh apa tujuan yang tercapai, dan yang kedua efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi yang baik. Dan materi yang terakhir yaitu peran personil sekolah dalam administrasi Husemas. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas yaitu yang pertama membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga yaitu dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya atau kode etik guru. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.